di mana hak kita ini sudah menjadi hak kolektif. Siapa saja bisa mengklaim itu. Tapi saya akan kasih tahu beberapa dasar kita untuk kita berjuang ke depan. Pertama tentang hak wilayah. Kita kembali ke firman. Ada 2 firman saja yang mau saya sampaikan. Amos 9:15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Pemahaman dari pemaknaan firman ini adalah Tuhan tidak bilang aku akan tempatkan orang Papua di tanah Papua. Tapi dia menggunakan ditanam. Kalau bicara ditanam, siapa yang mau cabut? Kalau ditempatkan orang bisa pindahkan. Ini sebenarnya kaidah dasar kita yang harus menjadi pedoman hakiki. Ya, bangsa manapun tidak pernah ciptakan orang Papua. Ya ini dulu. Ini kaidah dasar bahwa orang Papua ini dikehendaki oleh kebesaran kasih Allah. Dan dia kasih. Kita selalu bergulat di undang-undang manusia. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa Tuhanlah dari kitab Kejadian. Kita mulai nanti ada sambungan dengan peranan wanita. Ya. Jadi ini anugerah Allah. Saya kasih 2 saja. Ayat pertama tadi tentang tanah ulayat. Tuhan yang tanam. Jadi yang kita tempati, orang Papua tempati itu adalah kaplingan anugerah Allah, ya. Yang ada di 250. 250 itu Tuhan bikin 250 kaplingan tanah ulayat untuk hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di atas tanah anugerahnya. Ini dulu kata kunci kita. Ini rujukan kita supaya jangan sampai firman Tuhan ini digusur dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ingat, kata dikuasai itu hanya dalam hal mengatur, bukan memiliki. Ya. Kadang-kadang orang kita itu dikaburkan, diancam dengan kata, wah ini tanah negara. Semua tanah negara itu dibayar pajak. Semua tanah wilayah di Papua tidak dibayar pajak. Itu ingat itu. Ya. Itu kata dasarnya. Kalau dia sudah tanah menjadi tanah negara, berarti dia terdaftar berdasarkan PP 19 dari Undang-Undang Pertanahan kita. Kalau dia udah terdaftar, dia menjadi objek pajak. Tapi apakah tanah wilayah jadi objek pajak? Nggak ada, makanya tidak dipungut itu PBB. Ini dulu untuk kita coba sharing tentang pemahaman kita ketika ada saudara yang bilang menggunakan acuan dasar hukum pasal 33 ayat 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dia hanya menguasai, bukan memiliki. Apa buktinya? Kalau ada kompensasi entah ganti untung atau ganti rugi, yang terima kompensasi itu bukan negara, yang terima kompensasi itu adalah pemilik wilayah. Iya kan? Berarti yang miliki ini adalah pemiliknya itu, pemilik wilayah. Bukan negara. Negara dia mendapat bagian dari situ. Pasal 33 ayat 3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemudian berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu udah jelas.
Kita selalu dikelabui dengan kata, wah itu tanah negara, tanah negara. Bukan. Saya pertegas lagi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria tempo itu. Di konsiderasinya dia bunyi begini, hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat. Coba lihat. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 lebih bijaksana daripada undang-undang sekarang. Undang-undang sekarang itu dulu itu bunyinya begitu dikonsiderasi. Ya, undang-undang pokok-pokok dia berdasarkan hukum adat. Jadi yang menjadi jiwa dari undang-undang pokok agraria itu adalah hukum adat. Rohnya itu adalah hukum adat.